Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Faridah dengan NIM 12130301005. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Ilmu Negara. Pertemuan pertama dengan judul Konsep Dasar Ilmu Negara. Kelson berpendapat bahwa ilmu negara hanya fokus terhadap aspek hukum atau non-meta-yuridis. Tidak perlu membahas mengenai asal mula negara, bagaimana terbentuknya, dan unsur-unsurnya. Sedangkan Cranenberg berpendapat bahwa ilmu negara harus membahas mengenai asal mula negara dan apa saja unsur-unsurnya. Asal mula negara. Menurut Georgi Zelkinek, Bapak Ilmu Negara di Jerman pada tahun 1882, di Indonesia tepatnya di UGM pada tahun 1946. Penyebutan ilmu negara Belanda, Staller Jerman, Starteller Perancis, Teori des Inggris, Theory of State. Hubungan dengan ilmu lain, hukum tata negara, hukum statis, hukum administrasi negara, hukum dinamis, hukum politik, sejarah terbentuknya negara tersebut, ilmu ekonomi, teori, dan praktek bernegara di negara tersebut. Herbert Spencer berpendapat ada 4 pembagian ilmu negara, yaitu diferensiasi atau pembedaan, determinasi atau persamaan, spesialisasi atau fokus, integrasi atau pengintegrasian keilmuan negara. Ilmu negara memiliki 4 aliran, yaitu Socrates, Aristoteles, dan Epicurus. Perbedaan zaman Yunani dan Romawi memiliki perbedaan yang signifikan bahwa Yunani lebih unggul daripada Romawi dalam berbagai aspek seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi hukum. Next, pertemuan ketiga yakni berjudul Definisi dan Hakikat Negara. Negara, menurut etimologi atau bahasa, state berasal dari bahasa Inggris, staat dari bahasa Jerman dan Belanda, dan etat dari bahasa Perancis. Di Indonesia, negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagara atau nigari yang artinya kota besar. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Negaraker Tagama, yaitu kitab yang dibuat oleh Empu Parapanca. Sarjana lokal. Ngasroen negara adalah sebuah fenomena pergaulan hidup dalam suatu wilayah yang dimana pada wilayah tersebut terjalin interaksi, kemudian pada akhirnya terbentuk komitmen untuk membangun sebuah wilayah. Yang kedua, Joko Suetona. Negara adalah organisasi manusia di bawah pemerintahan. Miriam Budiarjo. Negara memiliki 5 komponen, yaitu daerah, pejabat rakyat, hukum, dan kontrol kekuasaan. Sarjana luar Aristoteles. Negara adalah banyak manusia yang hidup di sebuah wilayah dan memiliki tujuan pada kebaikan. Karl Marx. Negara adalah alat kekuasaan yang berkuasa untuk menindas kelas yang lemah. J.J. Rousseau. Negara adalah sebuah organisasi yang ada hasil dari kesepakatan bersama di antara manusia yang di dalam kesepakatannya yaitu hidup bersama, merdeka, dan bebas. Kesimpulannya, definisi negara adalah suatu organisasi di mana di dalamnya terdapat pemerintahan rakyat yang menjalankan pemerintahan tersebut, wilayah, dan memiliki pengakuan oleh negara lain. Pertemuan yang keempat yaitu teori ilmu negara. 1. Teori negara formal. Dalam teori ini menghendaki sebuah negara adalah berdasarkan pada fakta yang ada dan apa adanya, bersifat normatif, yuridis, serta das solentan desain. Teori ini bercita-cita untuk memperbaiki ataupun memajukan serta lebih mengedepankan pembangunan sebuah negara itu sendiri tanpa harus meninggalkan kenyataan atau fakta yang ada. Artinya, cenderung melakukan peningkatan dalam kenegaraan negara itu. Yang kedua, teori negara kapitalis klasik. Adapun tokoh penggagasnya adalah Adam Smith. Ia berpendapat bahwa negara itu memiliki peran yang kecil, yaitu negara hanya sebatas sebagai social service, pelayan publik. Menurut Adam Smith, negara harus mengakomodir terhadap kepentingan warga negaranya. Yang ketiga, teori negara Marxing klasik. Tokoh pencetusnya adalah Karl Marx. Pada tahun 1818 sampai 1883, dalam pandangan Karl Marx, negara hadir karena sebagai alat kepentingan kaum borjuis, yaitu kaum bermodal yang bertujuan untuk menindas kaum proletar atau kaum lemah. Yang keempat, teori negara
Bonapartis salah satunya mencetus yaitu Louis Bonaparte. Ia berpendapat bahwa negara adalah suatu alat untuk mewujudkan kapitalisme yang mana akan menimbulkan pertentangan antara kaum buruh dengan kaum pemodal. Menurut Bonaparte, negara itu menguntungkan mereka yang kuat, pemilik modal atau sering disebut kaum borjuis. Dalam ilmu negara muncul berbagai teori tergantung dari sudut pandang yang digunakan sebagai acuan klasifikasi. Ada perbedaan penting antara satu teori dan teori lainnya, tetapi beberapa memiliki arti yang sama, seperti teori negara Marxis klasik dan teori negara Bonapartis. Kedua teori ini berpendapat bahwa negara adalah alat kepentingan oleh borjuis untuk menindas atas kaum proletar. Namun, dalam teori Bonapartis, negara dilihat tidak hanya sebagai alat kekuasaan dan bukan hanya sebagai alat kepentingan borjuis. Negara juga memiliki independensi relatif dalam mempertahankan sistem kapitalisme. Pertemuan kelima yang berjudul unsur-unsur negara. Ada beberapa unsur yang saling berkaitan dalam terbentuknya sebuah negara. Unsur terbentuknya negara menurut Convention Montevideo pada tahun 1933, 1. Wilayah. Wilayah yang berdaulat, yaitu wilayah yang tidak dipersengketakan atau dipermasalahkan oleh negara lain. 2. Penduduk. Warga negara atau penghuni suatu wilayah yang kewarganegaranya diakui oleh negara itu sendiri. Yang ketiga, pemerintahan. Pemerintahan terdiri dari lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. 2. Government menunjukkan kepada makna pemerintahan yang efektif, yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Yang keempat, pengakuan de facto, yaitu pengakuan menurut kenyataan suatu negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai negara. Pengakuan dilihat dari kelayakan atau keadaan suatu wilayah untuk dijadikan sebuah negara. Salah satu contohnya pada aspek ekonomi. De facto memiliki dua sifat, yaitu tetap dan sementara. Tetapi yang artinya suatu negara mengakui keadaan negara tanpa memperhatikan kondisi sekarang dan kondisi kedepannya. Sementara artinya pengakuan suatu pihak terhadap pihak lain berlandasan kondisinya sekarang dan kondisinya ke depan. De jure pengakuan secara hukum dan negara-negara lain diakui keterlibatannya dalam hubungan internasional. Yang kelima, hubungan internasional. Setelah hubungan internasional diakui, dilanjutkan dengan deklaratif dan diplomatik. Deklaratif yaitu pendeklarasi sebuah negara, kemudian mereka melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain dalam hubungan internasional. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara jika unsur-unsurnya dapat terpenuhi sehingga setiap negara harus memiliki unsur-unsurnya sendiri. Bahkan, unsur deklaratif juga penting untuk kelangsungan hidup suatu negara, karena tanpa pengakuan negara lain berarti negara tersebut tidak dapat memelihara hubungan dengan negara lain. Pertemuan yang keenam yaitu teori ilmu negara 2. Pluralis. Teori negara pluralis adalah pandangan yang melihat bahwa negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara itu sendiri. Paham ini menekankan dari keragaman masyarakat terdiri dari kelompok kekuatan sosial politik yang saling berinteraksi. Menurutnya, tidak ada satu kelompok yang secara eksklusif mengandalkan atau mendominasikan terhadap kelompok lainnya. Negara yang mungkin terjadi adalah adanya kelompok tertentu yang lebih dominan dibandingkan kelompok lain. Yang kedua, komparatis. Salah satu pencetusnya adalah Kevin Passmore, yaitu berpandangan bahwa teori ini mengikut sertakan masyarakat dalam mengambilkan kebijakan terutama melalui wakil mereka di lembaga pemerintahan. Teori ini merupakan pertemuan dari kemandirian negara di mana negara tidak dikendalikan oleh kepentingan dan golongan dalam masyarakat dengan faktor partisipasi masyarakat. Negara melibatkan masyarakat dalam wujud konsultasi yang dilembagakan sehingga terbentuk suatu kelompok oligarki. Yang ketiga, strukturalaris. Teori ini berpandangan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif disebut otonomi relatif negara. Kemandirian negara muncul sebagai hasil perubahan sosial dan bukan negara sendiri yang bentuknya tetapi produk konfigurasi struktural masyarakat. Artinya kemandirian dan perubahan sosial berasal dari masyarakat negara itu sendiri. Yang keempat, organis teori ini berpandangan bahwa negara memiliki kemandirian yang besar. Negara berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara demokratis. Konsep dari untuk rakyat tidak dipakai dalam teori ini, melainkan yang ada hanya negara untuk rakyat. Artinya, dominasi negara cukup besar. Asumsi adalah negara kuat dan berkuasa penuh agar bisa melayani rakyat. Teori ini menjadi totalitarisme, yaitu kesewenang-wenangan atau kekuasaan yang penuh yang dimiliki oleh negara yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintah.
Pertemuan ke-7. Asal mula negara 1. Nomor 1, Yunani kuno. Yunani kuno adalah awal mula pemberangkatan teori asal mula negara. Pada masa ini, terlahir beberapa tokoh yang mengemukakan asal mula sebuah negara, di antaranya sebagai berikut. Socrates, menurut Socrates, asal mula negara berdasarkan daripada manusia yang menghendaki pergaulan, ketentraman, ketertiban, dan pengaturan kehidupan yang diatur agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedua, Plato. Ia berpendapat bahwa asal mula suatu negara karena kebutuhan manusiawi akan kebutuhan pangan untuk makan, sehingga mendorong manusia untuk berkelompok dan terjadi kontrak kesepakatan kerjasama saling melengkapi kebutuhan yang tidak bisa dicukupi oleh satu orang saja. Yang ketiga, Aristoteles berpandangan bahwa asal mula suatu negara karena pergaulan manusia sehingga membentuk sebuah keluarga, kemudian melakukan penggabungan yang lebih luas dan terbentuklah sebuah negara. Yang kedua, Romawi kuno. Terdapat beberapa tokoh yang lahir pada masa Romawi kuno tersebut yang mengemukakan asal mula negara, di antaranya Lucretius. Menurut manusia pada awalnya tidak berkelompok dalam masyarakat, ia lebih menekankan bahwa manusia butuh bertahan untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, Polybius. Ia berpendapat bahwa asal mula sebuah negara karena tirani atau akibat kesewenang-wenangan oleh raja-raja yang pada masa itu manusia hidup di bawah penguasaan yang bertindak sewenang-wenangnya, sehingga menyebabkan mereka jenuh dan membentuk suatu aturan. Yang ketiga yaitu Cicero. Ia berpandangan bahwa asal mula negara tidak dalam bentuk individu-individu. Ia lebih modern bahwa negara telah berbentuk kehidupan negara kota, terdapat wilayah masyarakat yang hidup dan sudah terjalin kehidupan bernegaranya.